Pokoknya cuan terus yuk. Yuk cross check bareng-bareng untuk 8 pilihan kripto yang terjadi dari filternya TradingView dengan menggunakan cara di konten yang ini. Teman-teman harus cek dulu di konten yang ini supaya lebih paham, karena saya nggak ngulangin lagi. Kita akan lihat bareng-bareng 8 kripto ini setelah ada sinyal dari filternya TradingView akan jadi seperti apa dalam beberapa jam ke depan atau bahkan beberapa hari ke depan. Kita cek bareng-bareng apakah profit atau malah boncos, glosor, modiar. Yuk cek sama-sama. Oke, simpelnya untuk menggunakan cara ini seperti biasa, Ichimoku dan CCI 50 sudah ada di konten sebelumnya ya. Teman-teman harus cek dulu caranya. Ini untuk pengambilan posisi di spot market bisa, mau di yang pakai leverage kayak ETF maupun futures juga bisa, karena di sini saya fokusnya coba cross check di time frame 4 jam dan menggunakan cara ini di intinya pakai posisi buy. Jadi spot market juga bisa ikutan coba pakai 2:1 perbandingannya profit and stop loss dan stop profitnya 2:1. Kita langsung aja ya, jangan lupa cek lagi konten sebelumnya mengenai rasio keberhasilan dari Ichimoku dan CCI 50 ini kombinasinya. Tapi waktu itu saya prakteknya di backtest manualnya di TF time frame 1 jam. Ini kita coba di 4 jam. Kita langsung aja mulai bagaimana cara settingnya di TradingView. Nah, di TradingView intinya teman-teman kalau mau pakai yang interval waktu 4 jam harus pakai yang berbayar. Saya pakai yang pro ya di sini. Ini pakai yang $13 per bulan atau kurang lebih ya sekitaran 200 ribuan lah ya. 200 ribuan per bulan itu yang saya pakai, udah cukup bisa untuk macam-macam di sini. Dan kita akan belajar bareng-bareng caranya nyeting filternya gimana untuk menentukan 8 kripto tadi. Setelah itu ya teman-teman cek bareng-bareng. Ini di versi PC, di versi smartphone sama aja sih prinsipnya, tapi teman-teman kalau dari smartphone harus masuk ke dari aksesnya dari Google Chrome ya, masuk ke tradingview.com ya. Langsung aja ini kita set ulang seperti biasa. Saya balikin ke versi defaultnya. Di bagian awal, di bagian ini dalam bahasa Indonesia ya. Seluruhnya ini kita lihat di bursanya, fokuskan aja di Binance ya, diklik seperti ini. Sesudah itu teman-teman langsung masuk ke bagian teknikal. Nah, karena kita menggunakan Ichimoku, kita akan setting murni dari Ichimoku-nya. Ichimoku itu biasanya di bagian bawah, tapi karena tadi ini ya di bagian bawah sini, teman-teman scroll paling bawah di bagian bawah sini, karena tapi tadi saya sudah sempat atur makanya dia pindah ke bagian atas ini. Intinya teman-teman temukan yang namanya Ichimoku conversion line ini seperti ini. Ichimoku conversion line ini maksudnya adalah yang ini, garis biru di sini atau garis tenkan di sini ya. Ini Ichimoku conversion line kita mau atur supaya garis biru di atas garis merah, yang artinya sebetulnya ini golden cross. Soal Ichimoku ini bisa cek juga di konten yang ini. Nah, kita mau atur supaya biru di atas merah, artinya conversion line-nya ini harus di setting di atas ya, di bagian ini diketik bagian atas, dan di bagian ini tulisan nilainya diganti dengan baseline. Nah, baseline ini adalah maksudnya ya garis merah ini alias kijun. Jadi yang biru bahasa Inggrisnya conversion line, kalau yang merah baseline. Kita pengen posisinya golden cross, biru di atas merah. Settingannya begini ya. Ichimoku conversion line di sini diganti di atas dan terus dipilih tadi Ichimoku baseline. Selesai. Yang kedua adalah teman-teman temukan tulisan Ichimoku leading span A dan leading span B. Maksudnya adalah span A, span B itu apa ya? Ini garis pembatas yang ada di Kumo awan ini, baik merah maupun hijau. Hijau itu span A, merah span B di settingan saya ya. Intinya seperti itu nggak ada masalah. Pokoknya intinya harganya maunya ada di atas Kumo ini ya. Jadi baik di leading span A maupun span B aturannya sama. Klik yang sebelah sini tetap pilih di bawah, dan nilai ini diganti dengan harga karena kita ingin harganya berada di atasnya garis span A ini maupun span B. Ya, ini juga sama, di bawahnya biarin aja, nilainya
diganti harga seperti ini. Jadi intinya kita pengennya harga berada di atas ini, baik span A maupun span B. Kesimpulannya seperti itu ya. Nah, settingnya 3 macam ini aja. Kok yang CCI ini nggak disetting di filter ini? Karena nggak ada. CCI di filter teknikalnya TradingView itu cuma ada CCI 20, karena padahal kita pakainya CCI 50, makanya dihiraukan aja, kita cek secara manual setelah difilter. Nah, ini udah seperti ini, tinggal silang aja. Nanti udah otomatis di sini ke filter. Nah, di sini teman-teman di bagian kanan atas ini ada tulisannya 4, maksudnya ada 4 filter yang kita pakai. Tadi dari bursanya pakai Binance, terus yang 3 tadi teknikal ya, berhubungan dengan Ichimoku. Dan keluar hasilnya seperti ini, ada 73 kripto yang sesuai dengan filter kita. Tapi di sini saya tambahkan lagi di filternya, di pencarian ini saya ketikkan USDT, supaya paling enggak yang muncul di sini itu ditransaksikan dalam bentuk USDT, dari pair USDT ya. Terus saya filter lagi, saya pengennya karena tadi nggak ada di sini settingan filternya, nggak ada CCI 50, makanya saya buka-buka manual. Dan setelah dari 73 ini, yang premium juga saya hiraukan ya, yang ada tulisan premium, terus yang koin-koin atau token-token yang tidak ada di futures itu saya hiraukan juga, supaya baik teman-teman yang di spot maupun di future bisa sama-sama ini cek bareng-bareng sama saya ya. Ini 8 pilihan ini dalam beberapa waktu depan untung atau buntung ya. Ini kita mulai dari pertama adalah ada, nanti teman-teman bisa cross check sendiri ya dengan settingan seperti itu. Ini tapi filternya terjadi di jam 5. Jadi mungkin kalau teman-teman cek di waktu-waktu berikutnya akan sedikit bergeser. Oke, yang pertama ada fill di sini, time frame 4 jam. Terus kita langsung ambil posisi saja. Sekali lagi semua 8 pilihan ini adalah buy atau long ya. Dengan perbandingan take profit sama stop loss-nya 2:1. Ambil harganya fill sekarang 5,66. Klik di sini, terus stop loss-nya ambil di batas bawah dari span A di sini ya. Batas bawah itu kira-kira posisinya di minus 2,47% tanpa leverage. Kalau pakai leverage ya silahkan dihitung sendiri leverage-nya berapa. Terus untuk rasionya pakai 2 kalinya dari stop loss, itu keluarnya di targetnya di plus 4,95% untuk fill ini. Kita akan lihat bareng-bareng dalam beberapa hari ke depan apakah kena stop loss atau kena take profitnya ya. 4,95% targetnya di sini. Ini untuk fill. Terus untuk CCI 50 juga udah sesuai syarat, sempat tembus di atas garis 100 ya. Ini yang pertama pilihannya hasil dari filter TradingView. Yang kedua next ada COTI di sini. Langsung ada COTI di sini. Nah, kita ambil posisi juga untuk cross check bareng-bareng hasilnya gimana. Harga sekarang di 0,1041. Ambil aja, klik. Terus untuk stop loss-nya sedikit di bawah garis kumonya ya, span A-nya itu kita ambil di kisaran minus 2,3% ya untuk stop loss-nya. Terus untuk target profitnya naik 2 kali lipat dari rasionya adalah 2 kalinya dari stop loss, itu jatuhnya di plus 4,61% targetnya ya, atau di kisaran 0,1090 itu untuk take profitnya, dan untuk stop loss-nya berada di area 0,1018. Ini untuk COTI ya, ini seperti ini. Oh, tadi yang fill belum saya bacakan ya harganya. Harganya untuk fill-nya tadi, target profitnya adalah pasangnya di 5,94 dan untuk stop loss-nya di 5,52. Nah, itu next, itu tadi yang COTI kedua. Lanjut, yang ketiga ada TRB. Nah, TRB ini juga sama, sudah CCI 50-nya terbukti sudah sempat tembus di atas 100. Kita langsung ambil posisi aja. Ini sekarang berada di area 15,96. 15,96 dengan stop loss-nya juga lumayan jauh. Stop loss ini minus 6,27% tanpa leverage untuk stop loss ya. Berada di area harga 14,94.
Dan untuk target profitnya karena 2 kalinya itu berada di, sebentar, karena ini ketinggian, 2 kali lipatnya berada di sekitar pasangnya 17,96 dolar ya. Ini untuk TRB, time frame 4 jam sama. Ini untuk pilihan ketiga. Keempat ada ENS. Nah, ENS sempat turun, ini CC50 juga udah sempat tembus di atas 100 sesuai syarat juga. Ini kita ambil posisi buy, harga sekarang di 14,25. 14,25. Ini stop loss-nya berada cukup jauh di bawah, ini di area minus 5,18%. Di harga 13,54 dolar. Dan untuk target profitnya itu berada di rasio 2 kali. Itu di kisaran, target profitnya di 15,76 dolar alias sekitar 10,36% tanpa leverage ya di sini. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan leverage yang dipakai. Oke, pilihan kelima sekarang. Pilihan kelima ada GMT di sini. GMT untuk pasang posisi berada di harga 0,6838. Pasang dengan stop loss berada di area, stop lossnya di 0,6253 alias minus 8,58%, cukup jauh. Target profitnya di 2 kalinya. 2 kali berarti berada di area sekitar 0,8007 dolar. Ini untuk target profitnya teman-teman bisa sesuaikan, nggak harus 2 kali ya. Kalau teman-teman pengen lebih cepat ya berarti 1:1 silahkan, atau 1:1,5 kali silahkan, bisa diturunkan sendiri ya. Ini GMT, CCI50 nya juga bagus, berada di atas. Untuk hasil filternya yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, yang keenam ada REN di sini. Untuk REN karena posisinya ini deket banget sama garis span A-nya yang harusnya menjadi syarat stop loss, kita turunkan agak jauh sedikit ya. REN ambil posisi di harga sekarang kisaran 0,1096 dolar. Stop profitnya saya set di 2%, 2,1%, minus 2,1%. Itu di harga 0,1071 untuk stop loss-nya, sorry. Untuk target profitnya itu berada di harga 0,114 alias plus 4,2% tanpa leverage. Tinggal nanti dikali leverage yang teman-teman pakai. Yang ke-7 itu ada Link. CC50 juga sudah sempat tembus 100, di atas 100, oke. Kita ambil posisi langsung aja sekarang di harga 7,956. Dengan pasang stop loss-nya agak jauh di bawah, itu minus 9%, 9,41% di posisi 7,202 dolar. Itu stop loss-nya. Dan untuk target profitnya karena 2 kali setting berada di, wah jauh banget kalau ini ya. Ini berada di area sekitaran 9,44 dolar untuk Link. Next, yang terakhir, pilihan ke-8 jatuh ke Uni. Uni posisinya sekarang di 6,1 dolar. Dengan stop loss-nya berada di kisaran minus 8,5% di 5,58 dolar. Untuk target profitnya 2 kali lipatnya itu berada di area kisaran 7,14 dolar alias 17% lebih tanpa leverage. Oke, ini hasil filternya dari TradingView dengan settingan di konten sebelumnya untuk Ichimoku dan CC50. Kita akan lihat dalam beberapa hari ke depan hasilnya seperti apa. Nanti akan saya jadikan konten lagi, entah itu untung semua, entah itu buntung semua, saya coba ulas jadikan konten. Tapi syukur-syukur bisa untung ya, karena nanti ulasannya akan lebih menyenangkan sekali dan akan lebih detail lagi kenapa kok bisa strategi ini bisa berjalan dan memungkinkan bisa dipakai bagi teman-teman yang di spot market. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuan.